Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan, akhwat, saudara dan saudari sekalian, hafizakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini masih memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita kembali berkumpul di dalam majlis yang penuh berkah ini insyaallah. Salawat dan salam kita doakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita. Semoga selawat beserta salam senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, hari ini kita akan lanjutkan tadabbur surah Al-Baqarah. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat. Jadi hari ini masih lanjut ya Bapak dan Ibu tentang kelanjutan kisah daripada Bani Israel dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengungkit kembali bagaimana dulu perjalanan mereka bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi hari ini kita masih seperti yang pernah kami sampaikan sampai ayat 122 atau 123 ya. Ya, sebentar lagi kita mungkin tidak akan dua pertemuan lagi mungkin selesai ya cerita tentang Bani Israel ini. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Dan sungguh telah datang dan sesungguhnya laqad di situ ada dua kata huruf taukid ya. La dan qad. Ya, dan betul-betul sungguh walaqad ja'akum, betul-betul sungguh ja'akum telah datang kepada kamu sekalian wahai Bani Israel Musa, Nabi Allah Musa alaihissalam bil bayyinat, dengan bukti-bukti, dengan firman-firman, dengan keterangan-keterangan. Ya, di sini para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan bayyinat itu adalah kitab Taurat itu sendiri, atau yang dimaksud dengan bayyinat itu adalah mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dengan berbagai peristiwa yang dilalui bersama kaumnya, yaitu Bani Israel. Di antaranya adalah kejadian datangnya angin taufan, kemudian adanya serbuan belalang, kemudian serbuan kutu, bahkan ada disebutkan di tafsir Ibnu Katsir ad-dhafadi', dalam Al-Qur'an dikatakan wad-dhafadi', yaitu katak atau kodok gitu ya. Kemudian juga kejadian bagaimana tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut menjadi dua, dan di situ mereka selamat ketika dikejar oleh pasukan Firaun. Dan begitu juga ketika tongkat Nabi Musa dipukulkan ke batu sehingga mengalir atau memancar daripadanya 12 mata air. Kemudian juga bagaimana ketika mereka berjalan dinaungi oleh awan, dan begitu juga ketika mereka diberikan makanan yang bernama al-manna wa salwa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, dan berbagai macam bukti-bukti lainnya yang banyak sekali Allah berikan kepada umat Bani Israel ini atau umat Nabi Musa ini untuk membuat mereka kokoh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tsummat takhadhtumul ijla. Kemudian kalian malah mengambil anak sapi ya, patung anak sapi yang mereka pahat, mereka buat dari emas. Kemudian mereka menjadikan tsummat takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kalian malah mengambil anak sapi atau al-ijil setelah datangnya Taurah, setelah datangnya petunjuk-petunjuk tersebut dari Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, wa antum zalimun, dan kalian termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa dikatakan zalim? Karena telah banyak Allah berikan bayinat, Allah berikan petunjuk Taurah, Allah berikan mukjizat pada Nabi Musa, yang mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa itu termasuk mukjizat-mukjizat yang hissiyah, mukjizat yang dilihat oleh mata dan betul-betul sebuah kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Artinya bahkan seorang tukang sihir pun tidak sanggup untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, seperti tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar yang memakan seluruh ular-ularnya penyihir di zaman Firaun ketika terjadi tantangan mereka kepada Nabi Musa dalam perlombaan
sihir waktu itu. Lalu Nabi Musa dengan tongkatnya itu berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan seluruh ular-ular yang ada di hadapan para penyihir tersebut. Artinya hal-hal yang sangat menakjubkan, tapi itu pun tidak bisa membuat mereka beriman dengan sungguh-sungguh kepada Nabi Musa. Bahkan sepeninggal Nabi Musa pergi bertahannuts, berkhalwat menunggu wahyu dan firman dari Allah, yaitu Taurat, mereka menjadikan sapi sebagai sesembahan mereka. Dari situlah mereka dikatakan wa antum zalimun, dan kalian termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah. Kemudian dalam ayat berikutnya kata Allah, wa idz akhadna mitsaqakum. Ya, masih wa idz ya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tentunya untuk dikhabarkan kepada Bani Israel yang sedang didakwahi, wa idz akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kalian. Ketika kalian berjanji kepada kami atau kami mengambil janji kalian, artinya ada perjanjian di antara kita. Wa rafa'na fawqakumut tur. Ketika telah diambil perjanjian dengan mereka untuk taat dan patuh kepada Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah. Kemudian wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkatkan di atas kalian, yaitu Gunung Tursina. Pada ayat yang lalu telah pernah kita bahas mengenai pengertian daripada diangkatnya Gunung Tur atau Bukit Tursina. Ini adalah betul-betul gunung itu ditaruh oleh Allah di atas mereka, untuk supaya mereka konsisten dalam keimanannya. Karena kalau tidak, gunung itu akan dijatuhkan kepada mereka. Sehingga dalam penjelasannya disebutkan bahwasanya orang Bani Israel itu ketika mereka sedang sholat, ketika sujud, satu matanya yang sebelah kanan menoleh ke bawah dan yang satunya lagi menoleh ke atas, karena mereka sholat dalam keadaan ketakutan. Tapi dengan izin Allah, gunung itu tidak dijatuhkan kepada mereka. Artinya ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah karunia yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu, khudzu ma atainakum biquwwah. Oleh karena itu, karena kalian dulu telah pernah berjanji kepada Allah dan telah pernah diberikan kepada kalian kejadian Gunung Tur itu diletakkan di atas kepala kalian dalam keadaan tergantung, tidak jatuh. Kemudian kata Allah, khudzu ma atainakum biquwwah. Oleh karena itu, ambillah apa-apa yang kami berikan kepada kamu biquwwah. Ya, ambillah apa yang kami berikan kepada kamu berupa wahyu dan firman-firman Allah dengan kuat, ya, dengan komitmen yang sangat kuat, dengan sungguh-sungguh. Ya, begitu maksudnya biquwwah. Wasma'u, dan dengarkanlah apa yang dikatakan oleh nabi kalian, ya, yaitu Nabi Musa. Jadi ini khudzu, ini perintah ini masih konteksnya kepada Bani Israel. Pada Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Musa. Ini Rasulullah seakan-akan bercerita tentang bagaimana dulu kisah nenek moyang mereka, yaitu Bani Israel zaman Nabi Musa dengan nabi mereka Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah melalui lisannya Nabi Musa, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh, dan dengarkanlah apa yang kami firmankan, apa yang kami perintahkan. Lalu apa jawaban mereka? Ya, ini Rasulullah mengulang, mengingatkan kembali Bani Israel Madinah tentang apa dulu perjanjian nenek moyang mereka dengan Allah. Ya. Kemudian mereka berkata, yang berkata itu adalah Bani Israelnya Nabi Musa, sami'na wa asayna. Ya, kami mendengar, akan tetapi kami akan mendurhakainya. Subhanallah. Ya, mereka diperintahkan untuk mendengar, untuk taat, untuk patuh. Dia mengatakan apa? Kalau kita orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar perintah Allah, kami dengar wahyu dari Allah, firman Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami akan mentaatinya. Sami'na wa ata'na. Begitulah seorang mukmin yang imannya hakiki kepada Allah akan mengatakan sami'na wa ata'na langsung, meskipun belum dia lakukan. Akan tetapi kalau orang Bani Israel ini mengatakan sami'na wa asayna, ya kami mendengar, telah kami dengarkan, kami telah paham, akan tetapi sorry to say, wa asayna, kami akan mendurhakainya. Ya, betul-betul umat yang sangat apa istilahnya, gedablek ya, atau bandel, ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, karena mereka telah diberikan berbagai macam bukti-bukti mukjizat yang tadi ayat sebelumnya dikatakan, lebih kurang 10 mukjizat ya, atau lebih mungkin, yang diberikan kepada Nabi Musa untuk diperlihatkan kepada kaumnya, yang membuktikan kenabian Nabi Musa, betul-betul seorang nabi dari Allah dengan kitab Taurat yang diberikan kepadanya. Lalu ketika itu mereka diperintahkan untuk mengambil apa yang ada dalam kitab itu dengan kuat, dengan penuh komitmen,
bersungguh-sungguh dan diminta untuk mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah, mereka malah mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengarkan, kami telah mendengar apa yang engkau sampaikan wahai Musa, tapi sorry to say, mohon maaf, kami akan mendurhakainya. Wa usyribu fi qulubihimul ijla. Dan oleh karena itu, wa usyribu. Usyribu ini daripada syariba yashrabu. Asyraba yusyribu. Ya fi'il majhul ya. Wa usyribu fi'il madhi majhul. Dan diminumkanlah. Jadi seakan-akan ada segelas air diminumkan fi qulubihimul ijla. Diminumkan di dalam hati mereka itu kecintaan kepada anak sapi. Jadi kalau kita ilustrasikan, ada segelas air dimasukkan ke dalam mulut mereka, yang mana air itu telah dicampur dengan kecintaan mereka kepada penyembahan sapi tersebut. Dalam penjelasannya Ibnu Katsir menyebutkan riwayat bahwasanya ketika Nabi Musa mendapati kaumnya sedang menyembah anak sapi ini, kemudian Nabi Musa mengambil anak sapi tersebut, kemudian menyembelihnya dan merebusnya di sebuah periuk yang besar sehingga sehingga menjadi air. Kemudian air itu dituangkan di laut, yang mana di situ dikatakan tidak ada setetes pun air laut kecuali telah dicemari atau telah tercampur dengan air yang berasal daripada rebusan anak sapi tersebut. Kemudian diambillah air laut itu, diminumkan ke mulut-mulut pengikutnya dari Bani Israel itu. Bahkan di situ dikatakan bahwa orang-orang yang selama ditinggal oleh Nabi Musa menyembah sapi ini, maka keluarlah dari kedua hidung mereka itu semacam kumis yang berwarna kuning keemasan, yang menunjukkan memang mereka itu sangat mencintai sesembahan mereka itu, yaitu si anak sapi ya. Nah, tentunya ini cerita-cerita sebagian ada yang berasal dari cerita Israiliyat yang boleh kita percaya dan boleh tidak ya. Tapi intinya adalah bagaimana ingkarnya Bani Israel ini kepada pada Allah dan pada nabinya, sehingga diminumkan ke dalam hati mereka itu, dihiasi hati mereka itu dengan kecintaan untuk menyembah anak sapi tersebut, bikufrihim, karena kekafiran mereka itu tadi. Jadi karena kekafiran mereka, kecintaan mereka menyembah anak sapi, maka diminumkan oleh Allah di dalam hati mereka. Artinya diliputi dan dipenuhi hatinya itu dengan kecintaan untuk menyembah berhala tersebut. Kemudian qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Katakanlah wahai Muhammad. Nah, jadi sekali lagi kemarin ada yang bertanya, ini kok bolak-balik antara Bani Israel Nabi Musa dan Bani Israel zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi disinilah pentingnya kita memahami tafsir Al-Quran agar kita mengerti konteksnya, agar kita mengerti maksud daripada potongan-potongan ayat ini. Karena dalam satu ayat bisa dua bolak-balik perintahnya begitu ya. Kalau yang tadi di atas separuh bercerita tentang bagaimana dulu Bani Israel dengan Nabi Musa dan keingkaran mereka, setelah selesai wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, itu cerita tentang yang sebelumnya, tentang Bani Israel yang sebelumnya. Kemudian qul, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, karena Al-Qur'an ini kan turun merupakan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang beliau dakwahi di Madinah. Katakanlah wahai Muhammad, bi sama ya'murukum bihi imanukum. Betapa buruknya, betapa betapa anehnya begitu, betapa buruknya ya ma ya'murukum, apa-apa yang diperintahkan dengannya oleh iman kalian. Artinya apa? Betapa buruk iman kalian, betapa buruk keyakinan kalian, dan betapa buruk syariat yang diajarkan oleh keyakinan kalian. Maksudnya bukannya keyakinan terhadap Taurat ya, tapi keyakinan versi yang ada di kepala mereka. Yang mereka mengatakan sami'na wa asaina, percaya di satu sisi kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, ya mengikuti Nabi Musa, tapi di satu sisi juga ingkar, di satu sisi juga durhaka, di satu sisi juga melawan, ya bahkan mengatakan sami'na wa asaina. Kata Rasulullah, kata Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, betapa buruknya keimanan kalian ini, betapa buruknya keyakinan kalian yang diperintahkan oleh keyakinan kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian memang mengimani apa yang kalian yakini itu. Jadi maksudnya kalau memang kalian ini orang beriman, betapa buruknya iman kalian itu. Ya tentunya iman versi mereka, bukannya iman yang terkait dengan ajaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dilanjutkan dalam ayat berikutnya, kata Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad,
In kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah wahai Muhammad, jika ya kalian merasa bahwasanya, jika kita baca terjemahnya dulu karena ini agak sulit kalau per kata ya. Katakanlah jika bagi kalian kampung akhirat, artinya jika kalian mendakwakan, menyatakan bahwasanya negeri akhirat itu hanya untuk kalian. Indallahi khalisatan, dikhususkan di sisi Allah hanya untuk kalian. Artinya mereka mengatakan yang akan masuk surganya Allah itu cuma kami, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Sedangkan orang-orang selain Bani Israel semuanya akan masuk neraka. Karena mereka mengatakan nahnu ahibbaullah. Mereka mengatakan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Oleh karena itu kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mendakwakan, jika kalian menganggap bahwasanya kampung akhirat itu disediakan oleh Allah hanya khusus untuk kalian, min dunin nas, tanpa manusia-manusia yang lain, artinya manusia-manusia yang lain tidak ikut masuk surga bersama kalian, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Oleh kalau memang demikian faktanya atau keadaannya, maka sekarang cobalah berandai-andai kalian supaya kalian dimatikan sekarang juga, in kuntum shadiqin, jika kalian memang orang-orang yang benar. Jadi maksudnya begini Bapak dan Ibu, Rasulullah dengan perintah dan wahyu dari Allah menantang orang-orang Bani Israel di Madinah yang tidak mau menerima dakwah beliau dan mengingkari dakwah beliau untuk bermubahalah. Bermubahalah itu artinya menantang mereka untuk melakukan sesuatu ya yang ada akibatnya seketika. Itu disebut dengan mubahalah ya. Kata mubahalahnya apa? Diminta untuk meminta kepada Allah agar dimatikan pada waktu itu juga. Akan didatangkan malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka. Kalau seandainya mereka benar yakin sepenuhnya kalau mereka mati akan masuk surga. Kalau seandainya mereka mati, bahwasanya akhirat itu hanya untuk mereka. Nah, begitu Rasulullah menantang mereka karena melihat orang-orang Bani Israel ini terlalu pede begitu. Kami nggak perlu beriman dengan risalahmu wahai Muhammad. Kami nggak perlu lagi kenabianmu. Karena kami sudah cukup dengan agama kami yang dulu, dengan kitab kami Taurat yang sudah mereka rubah-rubah itu. Dan kami dalam keimanan kami telah yakin sepenuhnya bahwasanya akhirat itu hanya untuk kami, tanpa manusia-manusia yang lain. Nggak ada orang yang masuk surga bersama kami. Begitu kata mereka. Lalu kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada orang Bani Israel itu, coba sekarang kalian berandai-andai, minta kepada Tuhan kalian untuk kalian dimatikan sekarang juga, sehingga kalian bisa membuktikan ternyata benar omongan kalian, hanya kalian yang akan ada dalam surga. In kuntum shadiqin. Ya, kalau memang yakin akan masuk surga, ya udah mati aja sekarang, ngapain lagi hidup begitu ya? Ngapain lagi pengen hidup panjang ya, menikmati dunia ini buat apa lagi kalau memang merasa kalau mati nanti insya Allah langsung masuk surga. Nah, begitu tantangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mubahalahnya dari nabi kita kepada orang Bani Israel. Tapi apa kata Allah? Walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Kata Allah, dan sungguh mereka tidak akan pernah menginginkannya. Artinya mubahalahnya ini nggak akan pernah dijawab oleh orang-orang Bani Israel itu. Walay yatamannahu, mereka tidak akan pernah menginginkannya, tidak akan pernah meminta kepada Allah, ya Allah matikan kami sekarang juga. Karena kami sudah ingin masuk surga, karena berdasarkan janjimu ya Allah, kalau kami mati, kami orang-orang Bani Israel pasti masuk surga semuanya. Dan tidak ada yang masuk surga bersama kami. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah langsung, ya tentunya Allah dengan ilmunya yang gaib mengetahui, walay yatamannawhu abadan. Mereka sungguh meskipun engkau tantang wahai Muhammad dengan keyakinan mereka yang mengatakan surga hanya untuk mereka, mereka tidak akan pernah mendambakannya. Ya, mereka tidak akan pernah memohon mengangkat tangan untuk dimatikan seketika waktu itu juga selama-lamanya, enggak akan pernah kata Allah. Kenapa demikian? Bima qaddamat aydihim. Karena perbuatan-perbuatan tangan-tangan mereka yang terdahulu. Artinya mereka tahu mereka itu penuh dosa, bergelimang dosa ya. Banyak berbuat kezaliman, membunuh para nabi, ingkar kepada Nabi Allah, Nabi Musa, mendustai dan membohongi apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, beriman dengan sebagian dan ingkar dengan sebagian ayat yang lain. Sehingga tidak mungkin mereka mengandaikan kematian. Meskipun tadi mereka dikatakan kamilah penduduk surga dan segala macam. Tapi kalau itu benar,
engkau ajak mereka bermubahalah, kata Allah, sungguh mereka tidak akan pernah melakukannya. Kenapa demikian? Bima qaddamat aydihim. Dengan akibat apa-apa yang telah terdahulu dari perbuatan tangan-tangan mereka. Dari apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka, diantaranya dengan merubah kitab, menyembah berhala, al-ijil, dan lain sebagainya. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Ya, karena tadi Allah yang mengatakan mereka tidak akan pernah mendambakannya atau tidak akan pernah berandai-andai, maka Allah katakan karena Allah Maha tahu akan isi hatinya orang-orang yang zalim. Makanya Allah bisa mengatakan mereka tidak akan pernah berandai-andai atau mengharapkan kematian itu karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya orang-orang yang zalim. Kemudian ayat 97 atau 96 kata Allah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Ya, jadi belum selesai di sini cerita tentang orang Bani Israel yang tidak akan mendambakan kematian. Kenapa demikian? Wala tajidannahum, dan sungguh kalian akan mendapati mereka ahrasan nasi ala hayat. Orang yang paling ahras itu artinya loba ya, atau tamak, yang sangat ingin, ya, yang sangat menginginkan dan keinginan itu sangat kuat, itu namanya haris atau ahras. Keinginan yang tidak bisa terbendung lagi, yang sangat kuat, yang menggebu-gebu. Mereka adalah manusia yang paling loba, yang paling tamak ala hayah, untuk tetap bertahan di atas kehidupan dunia ini. Wa minal ladzina asyraku, dan begitu juga ada orang yang sama dengan mereka dalam hal ketamakan atau keinginan yang sangat kuat untuk tetap berada di atas dunia, kalau bisa nggak mati-mati, kalau hidup beribu-ribu tahun namanya. Dan begitu juga sama dengan halnya dengan mereka sebagian orang-orang yang musyrik. Jadi kenapa tidak mungkin mereka akan menjawab mubahalahnya Nabi untuk berandai-andai berdoa kepada Allah seketika itu juga dimatikan? Karena mereka ini dasarnya adalah orang yang paling cinta kepada kehidupan dunia. Mereka takut kematian. Kalau bisa hidup 1000 tahun, ya, supaya bisa berbuat memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti apa kesenangannya. Dan begitu juga sebagian orang-orang yang musyrik, ya, yang bersama mereka tentunya, yang sudah ketularan penyakit-penyakit mereka ini. Karena dulu orang-orang Yahudi ini juga bergaul dengan orang musyrik. Sebagian mereka saling berpartner, ya, saling tolong-menolong menghadapi musuh mereka yang di posisi yang lain. Yawaddu ahaduhum, di sini Allah katakan yawaddu ahaduhum, salah seorang di antara mereka, bukan berarti salah seorang, artinya Allah mengatakan setiap mereka ini, masing-masing mereka menginginkan lau yu'ammaru alfasanah, kalau bisa dipanjangkan umurnya minimal 1000 tahun lamanya. Supaya apa? Supaya bisa lama hidup di atas dunia dan lama berjumpa dengan akhirat. Yang mana mereka takut berjumpa dengan akhirat itu karena mereka tahu diri mereka telah banyak berbuat kezaliman dan kerusakan. Jadi mereka sangat ingin supaya hidup lama di atas dunia ini. Makanya sekarang manusia-manusia zaman sekarang yang terkontaminasi dengan penyakit-penyakit Yahudi ini yang cinta kepada dunia, mereka lakukan berbagai macam penemuan, berbagai macam teknologi untuk bagaimana supaya membuat dunia ini semakin lama. Ya tentunya sebagian ada yang maksudnya adalah untuk kebaikan, tapi sebagiannya lagi hanya untuk berlindung daripada kematian. Ya, yang tidak ingin berjumpa dengan negeri akhirat. Adapun orang-orang mukmin sebaliknya. Orang yang mukmin, yang imannya benar, yang imannya jujur kepada Allah, bagi dia justru walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik, lebih indah, lebih nikmat dibanding kehidupan dunia yang fana ini. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Padahal kata Allah, tidaklah umur yang panjang itu bimuzahzihi, akan menjauhkannya, akan menghindarkannya daripada azab seandainya umur mereka dipanjangkan. Jadi mau minta 1000 tahun, 2000 tahun, ujung-ujungnya mati juga kan? Tidak ada manusia yang tidak mati. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai akhir manusia nanti yang hidup sebelum hari kiamat, semuanya akan mati. Betapapun kuatnya orang itu, betapapun hebat kekuasaannya, ya, tidak ada yang tidak mati. Firaun mati, Namrud mati, Abu Jahal mati, ya, Abu Lahab, semuanya mati. Orang-orang di zaman modern seperti Saddam Hussein, siapa lagi? Diktator-diktator yang pernah hidup baik di Eropa maupun di negeri Arab, semuanya mati.
Ya, jadi mau hidup 1000 tahun pun ujung-ujungnya akan mati, akan menjumpai azab. Jadi 1000 tahun pun nggak akan menghindarkan mereka daripada azab. Ya, wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah maha melihat akan apa-apa yang mereka kerjakan dari kerusakan-kerusakan, kezaliman-kezaliman dan kemungkaran. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, masih full lagi ya, katakanlah wahai Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril. Nah, di sini mohon perhatian, sebetulnya cerita ini tidak bersambung ya Bapak dan Ibu. Tapi di Al-Qur'an, karena kita baca Al-Qur'an secara langsung, seakan-akan tidak ada jeda ya. Tapi sebetulnya cerita ini terpisah, tapi masih konteksnya dakwah Nabi Muhammad kepada Bani Israel. Tentunya ada peristiwa yang mendahului ayat-ayat ini turun, tidak turun serentetan dalam satu waktu yang sama. Dia posisinya urutannya sama dalam Al-Quran, berdekatan, tapi dia ada jeda waktu dan kejadian-kejadian. Jadi ayat-ayat ini turun berdasarkan kejadian-kejadian yang ada. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya sebuah ayat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Sesungguhnya Jibril itu telah menurunkannya. Nya itu apa? Itu Al-Qur'anul Karim ala qalbika, di dalam hatimu wahai Muhammad, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi Bapak Ibu dan ikhwan akhwat rahimakumullah, maksudnya apa di sini orang menjadi musuh malaikat Jibril? Jadi dalam penjelasannya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, banyak riwayat nih bercerita tentang asbabun nuzul ayat ini. Di antaranya yang saya baca adalah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya dulu ketika Nabi berdakwah di zamannya kepada Bani Israel ini, sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, telah nyata kami mendengar dakwahmu tentang agamamu, tentang ajaran Alkitab, Al-Quran. Kami ingin menguji kebenaran kenabianmu dengan 4 pertanyaan. Kalau kamu bisa menjawab 4 pertanyaan ini, maka kami akan beriman secara sungguh-sungguh kepadamu. Pertanyaan yang pertama adalah, kabarkan kepada kami. Kemudian Nabi menjawab, oke, siap. Dengan syarat kalian betul-betul jujur dengan pertanyaan kalian. Artinya kalau saya bisa menjawab dan benar sesuai dengan ilmu yang kalian punya, informasi yang ada dalam kitab kalian, maka kalian harus beriman kepadaku. Mereka bilang, siap, kami akan komitmen. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah, kabarkan kepada kami apa makanan dan minuman yang pertama yang diharamkan kepada Bani Israel setelah sebelumnya dihalalkan. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, makanan yang diharamkan yang pertama kepada Bani Israel adalah daging onta, ya, al-ibil. Karena dulu ketika dalam riwayat itu dijelaskan, ketika Nabi Israel atau Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan sakit kolera yang sangat dahsyat, sehingga beliau sangat menderita, merasakan penderitaan yang sangat dahsyat. Kemudian beliau bernazar, ya Allah, seandainya engkau sembuhkan hamba tidak akan pernah lagi makan daging onta, dan minuman yang diharamkan adalah susunya. Jadi daging onta dan susunya itu diharamkan kepada Bani Israel. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, ya ini mohon maaf, tidak ada malu dalam membahas urusan agama, ya pertanyaan agak sedikit aneh ya. Katanya, bagaimana bentuk cairan laki-laki dan cairan perempuan? Artinya sperma laki-laki dan cairannya perempuan. Dijawab oleh Rasulullah tentunya dengan wahyu daripada Allah kepada malaikat Jibril, karena Nabi itu Nabi yang ummi, bukan seorang dokter, bukan seorang ahli sejarah, tapi semuanya dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata beliau, airnya laki-laki itu berbentuk putih dan pekat, ya, putih pekat. Begitulah bentuknya sperma laki-laki. Dan sperma perempuan atau airnya perempuan berbentuk kuning bening, tidak pekat. Nah, begitu penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana seorang anak yang lahir itu dia bisa jadi laki-laki dan bisa jadi perempuan? Pertanyaannya adalah bagaimana? Apa penyebabnya? Nah, ini mungkin sebetulnya hal yang penting ya. Tapi saya jujur tidak begitu memahami atau mendalami perkara ini. Mungkin bisa ditanyakan nanti ke dokter atau kepada orang yang lebih paham tentang terkait
Bagaimana, apakah benar ada trik untuk kalau orang ingin punya anak laki-laki, triknya begini. Kalau ingin punya anak perempuan, triknya begini. Tapi yang jelas ada dari Rasulullah riwayatnya. Beliau mengatakan, pertanyaannya bagaimana prosesnya kalau seandainya orang ingin anak laki-laki dan ingin anak perempuan. Kata Rasulullah, jika seandainya posisi airnya laki-laki berada di atas airnya perempuan, maka anak yang akan lahir adalah laki-laki. Dan sebaliknya, jika yang di atas itu posisinya adalah airnya perempuan, berada di atas airnya laki-laki, ya di sini maksudnya adalah hasilnya ya, bukan prosesnya. Tapi bentuknya entah bagaimana dengan izin Allah ketika dia bercampur di dalam rahim wanita selesai mereka melakukan hubungan, maka kalau seandainya posisi air laki-laki di atas air perempuan, maka akan laki-laki lah anaknya. Dan sebaliknya, kalau yang di atas itu air perempuan dan di bawahnya air laki-laki, maka akan perempuanlah anaknya. Allahu a'lam, ya. Saya tidak belum pernah ya membahas ini secara detail, meskipun ada yang menjelaskannya ya. Ada yang mengatakan kalau ingin anaknya lahir laki-laki, maka perempuan tidak boleh mencapai klimaks duluan. Harus laki-laki yang duluan, baru perempuan. Nah, ini prosesnya tentu agak sulit untuk kita jelaskan di sini. Perlu momen yang khusus yang memang sesuai dengan konteks atau majelisnya ya. Tapi yang jelas itu pertanyaan yang dijawab oleh Nabi Muhammad dengan benar. Ya, sudah 3 pertanyaan dijawab dengan benar. Tinggal 1 pertanyaan. Apa pertanyaan terakhir? Katakanlah kepada kami wahai Muhammad, siapa malaikat yang membersamaimu? Siapa malaikat yang memberikan wahyu-wahyu kepadamu? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, malaikat yang membersamai saya, ya, yang memberikan wahyu kepadaku adalah Jibril alaihissalam. Seketika mendengar jawaban Jibril itu berubahlah muka mereka. Mereka sangat kecewa mendengarkan jawaban ini. Mereka mengatakan, oh kalau begitu kami tidak mungkin beriman dengan kenabianmu. Karena apa? Karena bagi mereka Jibril itulah musuhnya orang-orang Bani Israel. Dalam pemahaman mereka, keyakinan mereka, Jibril ini malaikat yang tukang rusak, suka membuat adu domba sesama manusia, penyebab terjadinya peperangan dan bencana musibah yang ada di atas bumi ini. Tapi mereka lebih cinta atau lebih sayang atau lebih mengagungkan malaikat Mikail. Malaikat Mikail yang merupakan malaikat pemberi hujan, ya, pembawa nikmat, pembawa kabar baik dan segala macam. Nah, begitulah kira-kira khurafat mereka ya. Sehingga kalau saya memahami ini cuma alasan saja. Maupun dijawab dengan benar, nanti dicari lagi nanti alasan yang lain ya, atau pertanyaan yang lain yang tidak bisa dijawab oleh Rasulullah. Kalaupun benar, mereka cari alasan untuk tidak mau mengikutinya. Ya, jadi ini asbabun nuzul daripada ayat ini, sehingga Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril. Nah, di sini dijelaskan juga Jibril itu artinya Abdullah. Ya, ya dan lamnya itu kan dalam malaikat-malaikat yang kita percaya itu namanya ada Jibril, ada Israfil, ada Israil, ada Mikail. Il itu artinya dalam bahasa mereka adalah Allah. Ya, sedangkan Jibril berarti hamba. Jibril berarti hamba, berarti Jibril hambanya Allah. Itu bahasanya orang Bani Israel. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Sesungguhnya Allah lah yang telah menurunkan di atas kamu melalui malaikat Jibril itu dengan kepada hatimu dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana Al-Qur'an itu membenarkan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dia membenarkan kitab Taurat dan membenarkan kitab Injil yang datang pada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada yang dia ingkari. Artinya apa? Al-Qur'an ini adalah membawa seluruh nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, yang kitab-kitab yang asli tentunya, kitab-kitab yang betul-betul diturunkan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa, wa hudan wa busyra, dan menjadi petunjuk serta membawa kabar gembira lil mu'minin. Artinya apa? Menjadi petunjuk dalam kehidupan di atas dunia. Bagaimana Al-Qur'an menjadi petunjuk? Tentu dengan kita baca, kita tadaburi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kalau tidak kita tadaburi, kita baca saja, ya tentu insya Allah kita dapat pahala. Tapi agar Al-Qur'an ini menjadi petunjuk, membawa hidayah bagi kita, membuka hikmah, memberikan penerangan, menambah ilmu kita, harus ditadaburi, harus dibaca dengan seksama, mulai dari terjemahannya dan difahami.
maksud dan tujuannya dengan mentadaburinya, apakah bersama guru atau dengan membaca buku-buku tafsir yang ada, baik yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan lebih baik lagi kalau seandainya bisa dibaca langsung dari referensinya yang berbahasa Arab. Karena walau bagaimanapun Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini jadi motivasi kita untuk belajar bahasa Arab, memahami Al-Quran dan tafsirnya dengan bahasa Arab itu jauh lebih baik ya, jauh lebih hebat hasilnya dibanding kalau kita cuma membaca buku-buku terjemahannya. Ya, insya Allah sekedar motivasi, mudah-mudahan meskipun umur kita sebagian sudah cukup lanjut, tapi tidak menghalangi kita untuk menuntut ilmu insya Allah. Kemudian kata Allah, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan bagi malaikatnya dan bagi rasul-rasulnya dan khususnya bagi malaikat Jibril, ya, dan begitu juga bagi malaikat Mikail, wa Mikala, itu nama malaikat Mikail dalam Al-Qur'an, itu Mikal, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Jadi siapa yang musuh-musuhin Allah, musuhin malaikat, musuhin nabi, musuhin malaikat Jibril atau Mikail, maka sesungguhnya Allah akan menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir, ya. Itu sudah jelas ya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh telah kami turunkan kepada kalian, kepada engkau wahai Muhammad, ayatin bayyinat, ayat-ayat yang begitu jelas arti dan maksudnya. Al-Qur'an itu, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin bayyinat, ayat-ayat yang menjadi penjelas, menjadi petunjuk atas apa-apa yang ada bagi orang-orang Bani Israel dari kitab Taurat dan kitab Injil. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidaklah ingkar kepada apa-apa yang ada dalam bayinat itu, biha, hanya itu kembali kepada bayinat. Tidaklah ada orang yang ingkar kepada bayinat atau keterangan-keterangan itu illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang fasik. Kemudian satu ayat lagi atau dua ayat lagi, ya, ini mungkin bisa kita selesaikan saja sekarang. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Apakah setiap mereka ini, atau setelah diceritakan tentang ingkarnya mereka, tentang kedustaan mereka, melanggar perjanjian dan segala macam, kemudian kata Allah, awa kullama ahadu, apakah setiap mereka membuat perjanjian, membuat sebuah perjanjian, nabadahu fariqun minhum, lalu sebagian yang lain merusaknya, melanggarnya, ya. Nabadahu fariqun minhum, sebagian daripada mereka melanggarnya. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan dari mereka itu tidak beriman. Jadi setiap ada perjanjian antara Bani Israel dengan Nabi Musa, dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mitsaq itu, wa idz akharna mitsaq, ketika kami ambil perjanjian, apakah setiap ada perjanjian lalu perjanjian itu dirusak, ya? Nabadahu fariqum minhum, dibuang atau dirusak dibatalkan oleh sebagian daripada mereka. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan banyak atau kebanyakan dari mereka itu sebetulnya tidak pernah beriman. Jadi mereka janji-janji palsu saja, ya, berjanji seakan-akan beriman, tapi sebetulnya semua adalah komitmen yang palsu, komitmen yang tidak benar dan tidak jujur di dalam hati mereka. Kemudian walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan tatkala datang kepada mereka seorang rasul min indillah, apakah itu rasulnya Nabi Musa atau Nabi Isa atau nabi-nabi yang ada di antara keduanya, yang datang dari Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang mana nabi itu datang membenarkan apa-apa yang ada bersama mereka. Baik itu Nabi Musa, Nabi Isa, dan ribuan nabi yang datang sepanjang kurun waktu Bani Israel ini, yang semuanya itu membenarkan apa-apa yang ada dalam ajaran agama mereka. Nabadha fariqun, lalu sebagian mereka melanggar atau membubarkan perjanjian mereka, minal ladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Taurat. Mereka melanggar perjanjian mereka itu kitab Allah, melanggar perjanjiannya dengan kitab Allah. Ya, Taurat itu adalah kitab Allah, wara'a zuhurim, dan mereka letakkan kitab itu di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui atau tidak menyadari atau pura-pura tidak tahu bahwasanya mereka melanggar janji.
Ya, jadi Allah mempertanyakan di sini, apakah orang-orang Yahudi Bani Israel ini setiap ada perjanjian dengan Allah, dengan nabi-nabinya mereka langgar, padahal nabi itu datang membenarkan apa-apa yang ada bersama mereka. Kemudian segolongan orang-orang yang ada diberikan Alkitab yaitu Taurat melanggar kitab Allah yaitu Taurat itu dan meletakkannya di belakang punggung mereka atau mereka punggungi, mereka belakangi, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui perbuatan mereka itu. Nah, inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, berakhir kita di ayat 101 ya hari ini, masih bercerita tentang bagaimana sifat, bagaimana cerita tentang Bani Israel baik di zaman Nabi Musa alaihissalam dan begitu juga ketika dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup demikian pembahasan tadabbur kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya dan mohon maaf jika dalam penyampaian kami terdapat kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.